Si Fafnir beserta Syuma yang melihat hal tersebut langsung sigap untuk menolongnya. Kini Ryoga pun dibawa ke tenda supaya bisa memulihkan kondisi, dan betapa beruntungnya ia karena merupakan seorang Saint maka dirinya bisa pulih dengan cepat. Kendati belum sembuh total, tapi kepalanya langsung nyut-nyutan sebab si kakek Kronos malah membahas Black Obelisk sambil ngakak. Namun hal itu tidak bisa dipungkiri karena berkat pengorbanan Ryoga, persyaratan untuk menambah Divine Standing akhirnya tercapai juga dengan berhasilnya membangun kuil yang berpusat pada Black Obelisk. Sementara itu Syuma dan kawan-kawan ditambah dengan satu kadal begitu senang saat melihat Ryoga sudah tersadar. Tapi ia juga khawatir sebab kondisi Ryoga yang masih nampak letih, lemah, lesu, apalagi wajahnya yang pucat bagai mayat. Namun di samping itu ada kekhawatiran lain, yaitu para pekerja Rodi tidak bisa melihat sekeliling area akibat kabut tebal yang menutupi. Lalu mendengar pernyataan tersebut, Ryoga baru ingat kalau dirinya lupa mendaftarkan mereka bertiga ke daftar sekutu. Dan setelah dikonfirmasi, sistem pada Obelisk membebaskan ketiganya dari kutukan Blind Fog, serta di saat bersamaan mereka pun sontak kegirangan karena tiba-tiba kabutnya menghilang. Kemudian dinarasikanlah bahwa saat ini Black Obelisk bisa menampung jumlah pengikut sampai 100 orang. Berkat kuil ini juga kekuatan si kakek imut Kronos bertambah cukup banyak yang tentu berdampak pada Ryoga sendiri. Kini karena tidak mau kekuatan di dalam regunya jomplang, Ryoga pun berencana akan melatih ketiga pekerja Rodi, namun mereka malah terdiam keheranan saat Ryoga menuturkan hal tersebut. Ryoga pun menjelaskan kalau ini demi kebaikan mereka bertiga karena tidak mungkin juga mereka terus-terusan menjadi pemulung Magic Stone. Sehingga Ryoga meminta si Fafnir untuk melatih Syuma secara khusus, dan seketika muka Syuma langsung memucat sebab tahu jika si Fafnir tidak akan menahan diri. Sedangkan untuk si Teteh Yuka dan si pelengkap party Haebara, Ryoga pun sambil tersenyum mengatakan kalau mereka berdua akan dilatih langsung olehnya. Lalu pelatihan pun dimulai di mana si Fafnir menanyakan terlebih dahulu bakat bawaan Syuma. Kendati Syuma menjawab kalau dirinya hanya bisa bertahan, bahkan selalu ada dorongan saat mengaktifkan skill blocknya. Tapi dengan menggunakan Mind Eyes Analysis, si Fafnir bisa tahu kalau yang dikatakan Syuma jelas keliru. Faktanya, Syuma memiliki bakat Moving Fortress, yaitu menginfus mana ke dalam tameng untuk meningkatkan pertahanan serta menghasilkan power impact. Tapi karena Syuma malah pelangap-pelongo dengan penjelasan si Fafnir, ia pun memutuskan untuk mempraktekkannya secara langsung dengan meminjam tameng Syuma. Agar skillnya sama persis, si Fafnir pun kemudian menginfus Dark Aura ke dalam tameng tersebut. Hanya dengan sekali hantam saja sebuah pohon kokoh langsung hancur seketika. Syuma yang melihatnya sampai dibuat terkagum-kagum, tapi dirinya jangan senang dulu sebab sekarang adalah giliran Syuma untuk mempraktekannya. Kini dengan target yang sama yaitu sebuah pohon, Syuma pun mulai memperagakan hal serupa. Akan tetapi tepat saat tamengnya dibenturkan, pohon tersebut memang hancur, namun berbarengan dengan hal itu Syuma pun ikut terhempas hingga harus ditahan oleh si Fafnir. Jelas saja Syuma yang masih syok langsung mendapat ceramah kalau dirinya terlalu banyak menggunakan mana. Dan untuk saat ini si Fafnir ingin agar Syuma memperhatikan penggunaan mananya serta terus mengulangi latihan yang sama. Di waktu yang bersamaan Ryoga pun memulai pelatihannya juga dengan menginterogasi bakat bawaan terlebih dahulu. Si Teteh Yuka menjabarkan kalau ia adalah pengguna crossbow dan memiliki trait skill yaitu resonansi. Sambil ngorek-ngorek kuping, si Teteh pun menuturkan kalau skill tersebut biasa saja. Tapi di sisi lain si kakek Kronos memiliki pandangan berbeda karena faktanya skill si Teteh Yuka bisa terhubung ke suatu objek atau bahkan anggota party untuk menciptakan harmoni yang bisa meningkatkan kekuatan. Begitupun dengan Ryoga yang memiliki pandangan sama dengan si kakek Kronos, sehingga Ryoga langsung meminta si Teteh Yuka untuk mempelajari buku skill demi memaksimalkan kemampuannya. Senang setelah mendapat item mahal, si Teteh pun berkata akan menggunakannya sebaik mungkin. Namun wajahnya ujuk-ujuk kecewa karena ia baru sadar kalau buku skill yang diberikan Ryoga adalah Psychokinesis. Meski demikian, Ryoga langsung menyuruh si Teteh Yuka untuk mencoba skillnya pada crossbow. Tidak disangka skill resonansi yang dipadu-padankan dengan Psychokinesis bisa membuat si Teteh mengendalikan crossbow-nya sesuka hati. Dan entah dendam apa yang dimiliki sang author terhadap pohon, tapi di sini Ryoga juga meminta si Teteh untuk menargetkannya.
Ya, dengan konsentrasi penuh, si Teteh Yuka pun menyelaraskan bidikannya menggunakan skill psychokinesis. Lalu anak panah yang terselimuti skill resonansi langsung melesat dengan cepat hingga membuat permukaan pohon yang tebal sampai tertembus. Kendati hasilnya sangat luar biasa, tapi si Teteh heran sebab energinya habis secara tiba-tiba. Ryoga menuturkan jika itu memang wajar mengingat sekarang si Teteh menggunakan 2 skill sekaligus. Namun yang lebih membuat si Teteh heran bagaimana bisa Ryoga yang seorang necromancer mengetahui metode seefektif ini. Dan jelas Ryoga tidak mungkin membocorkannya karena ia mendapat metode ini dari si Teteh sendiri sebelum regresi. Terakhir tentu saja giliran si Haebara, tapi terlihat kalau ia begitu malu untuk memberitahukan bakat bawaannya. Ia pun menunjukkan skillnya sambil berkata jika ini hanya skill inventory biasa, apalagi kapasitasnya baru muat untuk 1 kilogram barang. Meski si kakek amit-amit Kronos meledek skill tersebut, namun kali ini Ryoga memiliki pandangan yang berbeda. Alasannya dulu Ryoga pernah bertarung melawan orang nomor 2 dari keluarga Romanov yang memiliki skill serupa, dan saking OP-nya skill tersebut, si orang itu pun bisa menggunakan semua senjata yang ia simpan kapanpun ia mau. Akan tetapi kendala terbesarnya ada pada ekspansi ruang yang membutuhkan banyak sekali eliksir mahal, sehingga kini Ryoga meminta si Haebara untuk melatih penggunaan mananya terlebih dahulu supaya lebih efisien. Kemudian 2 minggu berlalu semenjak pelatihan mereka dan sekarang Shin pun berpindah ke sebuah tempat yang isinya dipenuhi babi berarmor. Gus babi diwae. Si Yuma yang ditemani 2 skeleton akan bersiap mengetes ilmunya yang sudah ia latih selama ini, dan dengan menggunakan skill Moving Fortress, si babi yang menyeruduk secara membabi buta ini pun terkena dampak Power Impact. Tapi karena si babi beserta kawan-kawan babinya ada banyak, maka beberapa di antara mereka berhasil lolos dan sekarang mereka pun menargetkan rombongan lainnya. Jelas ini waktunya si Teteh Yuka untuk beraksi, lalu dengan crossbow yang dilengkapi skill resonansi, si Teteh pun mulai melepaskan 3 anak panah sekaligus, yang langsung membuat si babi rungkat di tempat, dan kini pertarungan pun usai tanpa daya dan upaya yang berarti. Ryoga pun sangat senang karena latihan khusus mereka akhirnya membuahkan hasil, terlebih dirinya beserta si Fafnir tidak perlu sampai turun tangan. Apalagi bangunan Black Obelisk mampu menyerap jiwa dari mayat monster untuk memperluas teritori. Serta tidak hanya itu saja, hal tersebut juga meningkatkan level Ryoga secara cuma-cuma, dan karena sekarang levelnya sudah mencapai 50, sistem pun memberitahukan kalau Ryoga sudah menerobos alam baru. Berkat kenaikan levelnya juga, Ryoga telah resmi menjadi Hunter Bintang 2 dan semua statusnya ditingkatkan sampai 20%. Dengan ini Ryoga bisa membuat undead yang lebih variatif, tapi untuk awalan ia ingin membuat golem terlebih dahulu. Kemudian Ryoga izin pamit sebab ia berencana akan pergi ke tempat sirenya, dan saat mendengarnya si Fafnir malah kesal karena itu berarti sama saja dirinya dijadikan anjing penjaga. Sedangkan untuk para pekerja Rodi, karena sekarang level mereka sudah di atas 45 semua, Ryoga pun menyarankan agar ketiganya pergi ke Ancient Garden saja. Alasannya di sana ada sebuah tempat tersembunyi yang mana hanya bisa dibuka oleh cara tertentu, yaitu meneteskan darah ke jantung si bos goblin, dan setelahnya mereka akan dibawa ke sebuah arena untuk melawan salah satu ras terkuat, atau dengan kata lain sang kesatria Dragonian. Betapa terkejutnya para pekerja Rodi karena mereka harus melawan yang mirip si Fafnir, apalagi pertarungannya hanya boleh 1 lawan 1. Namun Ryoga menuturkan jika mereka tidak perlu khawatir sebab nyawa mereka tetap aman, terlebih reward yang didapatkan juga sangat bagus. Akhirnya dengan penuh keyakinan mereka bertiga akan menyanggupi saran dari Ryoga supaya bisa bertambah kuat. Meski begitu, Yuma tidak mau lepas tanggung jawab karena nantinya tidak ada orang yang membantu Ryoga untuk menyortir semua Magic Stone. Tapi sambil tersenyum Ryoga menimpali kalau dirinya memiliki kenalan yang bisa menangani masalah ini. Kemudian Shin pun berpindah ke si cantik nan menawan Madame Shuri, di mana ia pun tengah mendapat email dari Ryoga. Sudah pasti isinya meminta si Madam untuk menyortir semua Magic Stone tadi, dan si Madam yang tidak bisa menolak hanya sanggup menghela napas karena bisa-bisanya Ryoga menjadikan tempatnya yang berupa bar minuman menjadi pabrik penyortiran Magic Stone.
Lagi dan lagi scene kemudian berpindah yang kali ini memperlihatkan si Renya tengah husu meracik potion. Akan tetapi jantungnya hampir copot sebab Ryoga nongol dadakan dari belakang layaknya jurig, dan akibat hal itu si Renya pun ketar-ketir hingga racikan potion yang sudah dibuat susah payah hampir jatuh. Jelas saja si Renya sangat kesal dengan kelakuan Ryoga, tapi si pria semata duitan sama sekali tidak peduli. Dan malah ia lebih fokus untuk menanyakan hasil atau cuan dari dagangan potion mereka. Layaknya si Madam Suri, nasib si Renya juga sama, di mana ia pun hanya sanggup menghela nafas sambil berkata jika produksinya berjalan cukup lancar. Namun ketika si Renya akan melanjutkan proses meraciknya lagi, Ryoga pun justru menahannya dan ia berkata jika dirinya butuh bantuan si Renya untuk membuat golem. Yang mana saat mendengarnya muka si Renya yang tadinya sumpek langsung sumringah, dan secepat kilat si ilmuwan penakut ini pun melesat mengikuti Ryoga. Ia pun begitu kegirangan sebab sekelas perusahaan besar saja mentok di tahap penelitian tentang golem, dan oleh karenanya si Renya akan menuruti apapun yang Ryoga suruh demi lancarnya proses ini. Berpindah lokasi di mana Ryoga sudah menyiapkan si monster sesat yang rupanya nauzubillah untuk dijadikan dasar pembuatan golemnya. Awalnya si Renya pesimis sebab membuat golem dari monster sebesar itu pasti membutuhkan material yang sangat banyak, terutama jika Ryoga ingin membuat iron golem. Tapi si Renya langsung terdiam karena menurut Ryoga semua bagian tubuh si monster sudah lebih dari cukup. Tanpa banyak pertanyaan lagi, si Renya pun memulai proses pembuatan golemnya dengan membedah setiap bagian tubuh si monster. Selanjutnya, ia perlu berkonsentrasi penuh untuk menggunakan skill mana circuit engraving supaya pas penyusunan ulang bagian tubuhnya tidak ada kesalahan. Dan yang paling sulit serta menguras banyak tenaga adalah bagian terakhir, yaitu penyatuan semua tubuh. Setelah selesainya pembuatan tubuh utama, kini Ryoga yang dibantu para skeleton mulai menempatkan mana engine. Lalu dengan bantuan mesin tersebut, core inti si monster sesat bisa dimaksimalkan sehingga kandungan mana yang terdapat di dalamnya bisa mengalir keluar, dan sekarang luapan mana yang sangat luar biasa pun mulai menyelimuti tubuh si golem. Perlahan-lahan core inti itu pun mulai tertanam ke dalam tubuh si golem, dan tentu saja si Renya langsung mengeluarkan lagi ekspresi birahinya sebab tidak pernah terbayangkan betapa luar biasanya Ryoga bisa menemukan metode ini untuk pembuatan golem. Tapi ternyata ini belum sepenuhnya selesai karena sekarang Ryoga berniat memoles tampilan si golem agar sempurna, dan setelah 3 hari lamanya, anjir masa bagian moles doang malah paling lama. Akhirnya sang golem darah atau blood golem pun tercipta dengan tampilan yang jauh lebih mendingan daripada si monster sesat. Tidaklah sia-sia Ryoga begadang 3 hari 3 malam sampai kantung matanya punya kantung mata. Dan untuk menguji apakah prosesnya berhasil, Ryoga pun menyuruh si golem untuk bereaksi. Sungguh di luar dugaan, si golem sambil kegirangan langsung menyemburkan air mancur darah dari matanya. Tapi konyolnya respon dari si Renya malah lebih heboh dari Ryoga saat tahu kalau golemnya bisa berfungsi. Di tengah euforia mereka, si kakek Kronos tiba-tiba meminta Ryoga untuk ikut dengannya sebab ada urusan yang sangat penting. Seperti biasa, Ryoga meminta izin terlebih dahulu sebelum dirinya pergi, tapi lebih konyol dari si Renya, si kakek Kronos malah merajuk dikarenakan Ryoga kelamaan. Setibanya di alam Pantheon, Ryoga pun penasaran kenapa si kakek begitu ngotot untuk membawanya. Namun si kakek menjawab karena sekarang divine standingnya sudah naik, maka kini dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan berkah kepada Ryoga. Berkah yang berupa sihir suci lalu mengalir ke dalam tubuh Ryoga, sementara si kakek Kronos langsung membanggakan diri sebab ini merupakan skill langka yang menjadi bukti kehebatan si kakek. Akan tetapi, ekspresi Ryoga malah menunjukkan yang sebaliknya karena ia menganggap kalau skill Giant Full Strength yang bisa meningkatkan kekuatan dengan menyerap kehidupan hanyalah skill ecek-ecek. Yang mana setelah mendengarnya, respon si kakek yang tadinya songong pun langsung jadi darah tinggi. Ryoga juga menambahkan jika skill tersebut tidak cocok untuknya yang bertarung jarak jauh menggunakan undead. Mengingat undead adalah mayat hidup, maka jelas ketika situasinya genting, Ryoga akan kewalahan sebab tidak ada makhluk yang bisa diserap kehidupannya.
Akibat skillnya yang tidak sesuai, apalagi fungsi serta namanya yang terasa familiar, sambil menatap tajam ke arah si kakek Kronos, Ryoga pun menduga kalau si kakek sengaja membuat skill yang hanya cocok untuk dirinya sendiri yang seorang Titan. Dan untuk meluapkan kekesalannya, Ryoga pun tanpa menahan diri lagi langsung berteriak kalau si kakek Kronos adalah Constellation yang sangat tidak berguna. Kemudian scene berpindah ke jalanan kota di mana Ryoga mendapat telepon dari si Madam Shuri. Si Madam memberitahukan kalau ada pekerjaan yang bayarannya menggiurkan, namun kali ini bukan soal Red Spider. Sambil tersenyum, Ryoga menjawab jika dirinya adalah seorang Saint yang tidak boleh bekerja demi uang. Tapi karena si Madam menyebutkan soal hadiahnya yang berupa humanoid ginseng seharga ratusan juta, terlebih pekerjaan ini hanya cocok untuk Saint, yaitu menyembuhkan seorang gadis dari wabah kutukan mumi yang bahkan semua cara pun sudah dilakukan dan tetap gagal. Ditambah si gadis merupakan anak dari konglomerat pemilik perusahaan besar, maka tanpa pikir panjang Ryoga bersama si Madam langsung datang ke TKP dan tidak disangka Ryoga pun sampai mengajak Sirenya demi memuluskan pekerjaannya. Sebelum itu dinarasikan dulu mengenai humanoid ginseng, yaitu spiritual herbal tingkat tinggi yang memiliki energi positif dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk kutukan wabah mumi, berdasarkan ingatan Ryoga, penyakit tersebut diakibatkan oleh keracunan mana jangka panjang yang bisa merusak tubuh secara perlahan. Dan jika sumbernya sudah bisa dipastikan, maka pengobatan akan lebih mudah. Sementara itu, si ilmuwan dusun malah pelangap-pelongo karena baru kali ini masuk ke rumah orang kaya. Dan kelakuan dusunnya makin terpampang jelas saat wanita cantik seperti si Madam mengajaknya kenalan. Namun rasa canggungnya mulai hilang saat si Madam memuji kehebatan Sirenya dalam meracik potion. Dan Ryoga yang melihat Sirenya kegirangan setelah dipuji menganggap kalau Sirenya adalah cowok gampangan. Akan tetapi ketika sang tuan rumah yang bernama Hoshino Fumiki muncul di hadapan mereka, auranya seketika membuat muka Sirenya yang tadinya sumringah langsung pucat bagai mayat. Dikarenakan beliau bukan hanya seorang pimpinan perusahaan saja, tapi juga merupakan hunter yang sudah menembus bintang 7. Rupanya tidak seperti yang dibayangkan Sirenya, sang bapak pimpinan pun menyambut kedatangan si Madam dengan sangat baik. Namun beliau langsung ke topik utama di mana ia pun ingin memastikan kredibilitas dari dua orang yang dibawa si Madam untuk menyembuhkan putrinya. Alasannya sudah banyak sekali dokter serta ahli pengobatan yang mengaku-ngaku sanggup menyembuhkan penyakit putrinya, tapi mereka semua hanyalah omon-omon belaka. Lalu saat Ryoga mengatakan jika dirinya merupakan orang yang tepat, dalam sekejap tatapan si bapak pun berubah tajam sebab ia sudah tidak kuat melihat penderitaan putrinya. Apalagi jika Ryoga sampai gagal, maka bukan cuma hadiahnya saja yang hangus, tapi juga nyawanya akan ikut melayang. Melihat hal itu, Ryoga hanya bisa tersenyum sebab menganggap kalau ini sebatas keputusasaan yang dialami oleh seorang ayah. Sedangkan untuk Sirenya sendiri, ya sudah bisa dipastikan kalau dirinya ketar-ketir. Kemudian berpindah tempat ke kamar putri dari si bapak pimpinan yang bernama Sera. Di sana Ryoga nampak terkejut dengan banyaknya penghalang dan lingkaran sihir yang memenuhi kamar. Sehingga ia pun langsung bergegas meminta si bapak Hoshino untuk menghilangkan semuanya. Kendati si bapak menolak, tapi Ryoga menjelaskan jika penyakit yang diderita si Teteh Sera merupakan keracunan mana yang merusak jaringan otot, dan tentu saja dengan adanya lingkaran sihir hanya akan membuat tubuhnya melemah atau dengan kata lain memperburuk keadaan. Maka dari itu si bapak Hoshino mau tidak mau harus mengcancel semua magicnya demi kesembuhan sang putri. Sembari menggenggam erat tangannya, si bapak Hoshino pun meyakinkan putrinya bahwa sebentar lagi si Teteh Sera akan segera sembuh dengan pertolongan dari dua orang yang beliau bawa. Tanpa membuang waktu lagi, di sini Ryoga akan memulai proses penyembuhannya dan ia meminta Sirenya agar secepatnya membuat lingkaran transmutasi beserta menempatkan magic stone di tengahnya. Dalam sekejap mata, Sirenya berhasil menyelesaikan semuanya dengan tujuan supaya ruangan tersebut steril dari mana. Setelah itu, Ryoga menggunakan sihir sucinya untuk mengekstrak semua mana dari tubuh si Teteh Sera, dan meskipun tubuhnya perlahan membaik, tapi ini masih setengah jalan untuk menuju pemulihan total.
Tidak disangka di tengah proses ini Ryoga menyesal telah meledek si kakek Kronos dengan sebutan Constellation yang tidak berguna. Karena ternyata skill baru yang diberikan oleh si kakek bisa bermanfaat di saat seperti ini. Akan tetapi bertepatan dengan Ryoga yang tengah menggunakan skillnya, si Bapak Hoshino dan si Renya pun kaget luar biasa sebab mereka menganggap kalau prosesnya gagal, apalagi melihat reaksi si Teteh Sera yang menjerit-jerit bagai orang kesurupan yang sedang diruqyah.